hari ini ya. Kita akan bersama segera masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 dan 26. Nanti saya minta saudara Joseph untuk memandu pembacaan ayat ini ya. Jadi Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 dan ke-26. Kita akan bangkit bersama berdiri untuk bersama membaca ayat ini. Ya, saya hitung, kalau sudah menemukan semua, saya hitung hitungan 3 ya, 1, 2, 3 nanti bersama membaca ya, dua ayat ini. Sudah siap? 1, 2, 3. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada malam. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Saya akan beri judul khotbah pada pagi menjelang siang ini, yaitu perbedaan antara marah dan amarah. Perbedaan antara kata marah dan amarah. Karena ini sudah lama ditanya oleh orang-orang, ya, terutama anak muda bertanya kepada saya, bolehkah orang Kristen itu marah? Kata marah ini hampir setiap hari, setiap saat dihadapi oleh orang-orang Kristen. Menghadapi segala tantangan perjalanan hidup kita ini, kita selalu dihadapkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kata marah. Dan sebagai orang Kristen, ya, yang disebut orang Kristen itu adalah umat Tuhan yang dipilih secara umum di seluruh muka bumi ini. Kalau menurut data sensus di dunia ini berapa banyak orang Kristen? Ya, saat ini miliaran, 1 miliar lebih di dunia. Itu dinyatakan secara umum kehidupan kekristenan itu, ya, sehingga di dalam kehidupan berjemaat ini, sebagai orang-orang Kristen, kita tidak luput ya, dari tantangan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Sejak lahir, ya, manusia itu, ya, di usia di bawah 5 tahun itu sudah tahu. Walaupun dia tidak mengerti, tapi dia bisa marah. Ya. Seorang anak bayi pada saat lapar, dia akan menangis. Mungkin menangisnya itu nadanya masih datar. Ya. Gitu ya. Tapi kalau nanti dia sudah marah, ya, karena tidak diberi ASI oleh ibunya, pada waktu dia lapar, dia minta makan, itu usia berapa hari ya, minta makan, dia tidak dilayani oleh ibunya, maka dia akan mulai menaikkan nada dari tangisannya. Dia akan mulai naik, ya, tensinya naik. Gitu.
Kemudian kalau tidak diperhatikan lagi oleh ibunya, dia akan marah dan tangisannya sudah berupa teriakan. Ya, itu anak bayi berusia satu hari. Nah, anak berusia 1 hari itu belum bisa mendengar, matanya juga belum bisa melihat, tapi dia sudah memiliki perasaan, sentuhan-sentuhan kasih dari seorang ibu, ya, maka dirasakan oleh dia, ya, dirasakan. Kemudian kalau dia buang air besar, dia menangis, ya, menangis. Karena apa? Dia merasa tidak enak, ya begitu. Dan seterusnya sampai di usia di bawah 5 tahun, ya, anak balita itu menggunakan perasaannya, ya, di dalam melakukan segala sesuatu, mulai belajar tengkurap, kemudian duduk, merangkak, kemudian berdiri, berjalan, itu melalui proses perjalanan hidup dari seorang manusia sejak dilahirkan. Dan Tuhan memberikan perasaan untuk dia dapat merasakan, ya. Itu sebabnya kalau dia sakit, panas misalnya, dia akan cerewet, sering menangis dan lain sebagainya. Tentu ibu-ibu yang pernah memiliki anak itu tahu bagaimana menghadapi seorang anak bayi, ya. Segala sesuatunya tergantung terhadap orang tuanya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia bisanya hanya menangis. Kalau disentuh, ya, diberi rasa yang nyaman, dia tertawa, ya, tertawa. Tapi tidak tahu apa arti dari tertawa seorang bayi, ya. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen ada pertanyaan, apakah orang Kristen bisa marah? Ya, nanti saudara yang akan menjawab sendiri. Ya. Tema yang saya berikan yaitu perbedaan antara marah dan amarah. Wajar jika seorang menyebut dirinya baik Kristen atau non-Kristen, di dalam perjalanan hidup itu pasti menghadapi hal-hal yang membuat hati ini tidak nyaman, ya, mendengar kata-kata yang tidak enak, maka kita bisa bereaksi, ya. Artinya menanggapi kata-kata yang kita dengar, ya, menanggapi kata-kata yang kita dengar, sehingga kalau kata-kata itu tidak kita sukai, maka kita akan bereaksi, yaitu marah, kecewa. Itu sikap kita pada saat kita mendengar kata-kata yang bisa kita tangkap melalui telinga kita. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen, ya, umum, Mas, ya, itu saudara yang bisa menjawab, ya. Karena kehidupan ini saudara yang mengalami pribadi masing-masing. Kalau mendengar pujian itu biasanya kita bereaksi, ya, sangat senang mendengar pujian. Kalau kita dikoreksi, itu biasanya kita tidak suka. Biasanya. Itu sebabnya di dalam melakukan segala sesuatu yang kita terima melalui telinga kita, itu sesuatu yang enak
yang sedap didengar, ya, itu selalu. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen harus mengerti perbedaan antara marah dan amarah. Ya. Banyak ya kehidupan orang Kristen termasuk saya tidak mengerti perbedaan ini selama ini, sehingga saya sendiri pun tidak bisa membedakan antara marah dan amarah. Sehingga saya sendiri kadang-kadang di dalam menerima sesuatu yang bisa saya tangkap melalui telinga saya ini, maka saya sebagai manusia normal juga seperti apa yang dialami oleh orang lain. Ya. Kalau pada saat saya menerima pujian dari seseorang, wah opa ini hebat dan lain sebagainya, maka saya tentu di dalam hati saya bangga. Ya. Itu secara umum. Secara umum. Jadi manusia itu umumnya seperti itu. Ya. Saya tidak mengatakan semua, tapi secara umum. Ya. Kebanyakan, kalau bicara secara kebanyakan orang seperti itu. Saya pun sebagai manusia wajar, kalau dikoreksi itu saya tidak suka. Kamu ini kok begini, sikapmu begini, saya tidak suka. Ya. Itu sebabnya saya oleh kemurahan Tuhan belajar mengenai apa yang dimaksud di dalam Efesus pasal 4 tadi, ayat 25 dikatakan. Ya. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkata benar seorang terhadap yang lain. Berkata benar. Sehingga kita memiliki pemikiran, pandangan yang benar. Pemikiran dan pemandangan yang benar ini berdasarkan firman Tuhan. Bukan sesuatu yang kita dengar saja, tapi sesuatu yang juga kita pikirkan. Itu sebabnya, ya, mungkin agak sulit penjelasan saya ini karena dalam menyusun kata-kata ini saya kurang pas, ya. Jadi coba tolong diperhatikan baik-baik supaya apa yang saya maksud ini berkenaan dengan apa yang disebut dalam Efesus pasal 4 tadi ayat 25. Jadi hendak berkata benar seorang yang terhadap yang lain. Jadi di dalam melakukan segala sesuatu itu biasanya kita sebagai manusia memiliki mata dan memiliki telinga. Dan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu tidak seperti apa yang kita inginkan. Satu contoh, kalau mata saya buta gini, ya, ada orang marah terhadap saya, ya, marah, dia mengepalkan telinju gini. Kamu kurang ajar, nanti saya pukul kamu. Karena saya tidak melihat, maka saya hanya bisa mendengar melalui telinga saya. Kamu kurang ajar, nanti saya pukul. Tidak tahu. Karena apa? Dia memukul, mengarahkan tingginya kepada saya pun saya tidak bisa melihat. Begitu juga terhadap orang yang tidak bisa mendengar. Orang ungu. Ya. Itu di sebelah tempat, di tuan rumah saya, tempat saya bekerja itu juga seperti itu. Ada seorang bapak yang ungu. Dia ungu juga tidak bisa bicara. Jadi akhirnya ada satu hari seorang pemuda mengatakan kepada dia, kamu ini kerah, ya. Kerah itu monyet. Ya.
kamu ini keras. Dia tertawa. Kata. Karena apa? Dia tidak bisa mendengar bahwa dia dikata-katai keras. Kamu ini pungu, sudah pungu, tertawa lagi. Jadi dia tidak bisa mendengar. Itu sebabnya dia bisa bereaksi, mendengar apa yang diucapkan oleh orang ini, tapi dia tidak bisa mendengar. Sehingga dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Pujian atau makian, dia tidak tahu. Dia bereaksi dengan tertawa. Tertawa, dia tertawa. Malah dikata-katai dia tambah tertawa. Ya, begitulah ya. Kita sebagai manusia, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu terbatas, ya, terbatas. Coba tolong dibaca ulang tadi ayat 25. Ya, perhatikan. Karena itu buanglah dusta. Karena itu buanglah dusta. Ya, dusta itu kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Mulut berkata baik, tetapi hati berkata lain. Itu adalah dusta seperti itu. Jadi seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita katakan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati otak ini. Itu disebut buanglah kata-kata dusta. Terus Dan berkatalah benar. Dan berkatalah benar. Yaitu berkata benar, yaitu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu berkata benar. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5. Di situ dikatakan, aku berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selain daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kata-kata dusta, kata-kata yang tidak benar, itu berasal dari si jahat atau iblis. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen mengawali perjalanan hidup ini dengan berkata-kata benar. Sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, terus Seorang terhadap yang lain, ya, karena kita adalah sesama anggota. karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Sehingga kita satu dengan yang lain yang berbeda ini memiliki satu pandangan, satu pengertian yang sama. Walaupun kita berbeda, tetapi kita satu tubuh. Ya, ayat 26 ya. Apabila kamu menjadi marah, Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. janganlah, Kamu berbuat dosa. jangan kita berbuat dosa karena kemarahan kita sebagai reaksi untuk menanggapi apa yang kita dengar dan untuk menanggapi apa yang kita lihat dan juga menanggapi apa yang kita rasakan. Ya. Karena kita itu memiliki pikiran dan perasaan sebagai manusia untuk bisa berpikir dan berkata-kata, dan juga kita memiliki perasaan. Tersinggung perasaanku mendengar kata-kata dari orang tersebut, sehingga orang itu menjadi tersinggung dan marah. Itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar kalau kita menanggapi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan mungkin, ya, sehingga kita menjadi marah. Tapi di dalam kita melakukan kemarahan ini dikatakan jangan kamu berbuat dosa. Ya, jadi
marah itu bisa berbuat dosa, tapi marah itu juga tidak berbuat dosa. Sebab apa? Marah itu ada batasan. Batasan yang boleh dilakukan oleh umat manusia, terutama bagi kita orang-orang Kristen. Jadi saudara bisa menjawab sendiri, ya. Saya tidak akan memberikan satu kesimpulan. Marah itu boleh atau tidak. Hampir setiap hari, hampir setiap saat, siapapun kita orang Kristen bisa marah. Sesuai dengan apa yang tertulis tadi. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Bagaimana itu caranya? Ya begini. Seorang ibu pada saat melihat anaknya usia 8, 9, 10 itu anak sudah mulai bisa membuat ulah. Ya, dengar-dengaran dan lain sebagainya. Membuat ayah atau ibu itu marah. Tapi kemarahan seorang ayah, seorang ibu itu tujuannya untuk mendidik. Mendidik anak-anak supaya dia memiliki perilaku yang baik. Tujuannya yang penting, motifnya ini yang penting untuk membuat anak-anak ini disiplin dan lain sebagainya. Sehingga pada saat anak itu dididik, ditegur, anak itu tidak mau mengikuti kehendak ayah atau ibunya, bandel. Sehingga ayahnya ini atau ibunya bertindak marah. Tetapi kemarahan itu tidak boleh sampai melampaui apa yang sudah diberi batasan-batasan. Ya, kemarahan, misalnya anak kalau bandel ya dipukul, diajar. Itu ada batasan-batasannya. Ya, sehingga kemarahan itu tidak boleh menjadi amarah. Ini api yang kecil, ya, sebuah potong rokok itu kalau dibuang sembarangan di hutan, api yang hanya sekecil potong rokok itu bisa membakar hutan. Pada waktu Lokon terbakar, Gunung Lokon itu bagian yang mana? Sebelah sini. Waktu itu tahun berapa, baru-baru, belum terlalu lama ya. Terbakar dan sulit dipadamkan karena pada saat api itu sudah membesar, itu sulit dipadamkan. Mudah kalau api itu masih berupa puntung rokok, ya, atau masih berupa satu kebakaran kecil dari sampah mungkin, itu mudah dipadamkan. Tapi pada saat api itu sudah menjadi suatu kobaran yang begitu ganas, maka itu sangat sulit dipadamkan, sehingga petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan Gunung Lokon yang waktu itu terbakar. Ya. Kemarahan itu merupakan api yang dimulai dari sesuatu yang kecil, sehingga api ini menjadi kobaran yang besar pada saat api itu sewaktu kecil tidak dipadamkan, ya. Ayat 26 ya. Sekarang kita baca, kita pelajari bersama di situ, ya. Coba selesai. Apabila kamu menjadi marah, itu ada titik api yang mulai membakar, itu kemarahan, ya. Terus janganlah kamu berbuat dosa. Kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya.
ini amarah. Sudah. Nah, api dimulai dari potong rokok yang kecil, amarah tadi. Marah, ya, marah. Potong rokok yang kecil ini marah. Kalau itu dibiarkan terus, tidak dipadamkan, maka terus menyala, ya, menjadi amarah. Ya. Nah, kalau kita sudah berbuat dosa, memiliki amarah di dalam hati, maka itu sudah berbuat dosa. Nah, itu sebabnya diberi batasan oleh Rasul Paulus di dalam mengemukakan ayat ini. Jadi, janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Ya, sebelum padam amarahmu. Jadi, amarah itu merupakan kobaran. Kobaran yang besar itu sulit dipadamkan. Ya. Amarah itu seperti itu. Jadi kita boleh marah, boleh ya, boleh. Tapi tidak harus selalu kita marah-marah. Boleh marah, tetapi ada batasan, yaitu jangan kamu berbuat dosa sebelum padam amarahmu. Sebelum matahari terbenam, amarahmu itu harus padam. Ya, jadi sehingga tidak membiarkan marah itu terus menerus berlarut-larut, disimpan berhari-hari sampai menjadi amarah. Amarah adalah bentuk dari sesuatu, ya. Kobaran api yang kecil sudah membesar, sulit sekali dipadamkan. Sehingga ada batasan-batasan yang diberi oleh Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Ini jawaban untuk pertanyaan dari orang muda itu. Orang Kristen apa boleh marah? Ya. Jawab sendiri sesuai dengan apa yang kita telah dengar. Ya. Jadi, apakah boleh? Itu umum, masih kekristenan dari orang-orang Kristen yang berjumlah miliatan ini, ya, menghadapi persoalan hari-hari, ya, marah. Tapi jangan sampai kita berbuat dosa, gitu ya. Ada batasan-batasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Manusia itu memiliki, ya, memiliki pikiran, perasaan, yaitu bicara tentang hati, bisa tersinggung, bisa kecewa, ya, dan ketersinggungan kita, kekecewaan kita itu bisa kita nyatakan melalui ekspresi dari apa yang ada di dalam hati kita, yaitu dengan sikap dan kata-kata. Ada yang reaksinya marah terhadap sesuatu, tetapi dia reaksinya tenang. Ada marah, yaitu apa? Suami istri yang tidak bertegur sapa sampai berbulan-bulan, ya, bahkan bertahun-tahun. Ya. Si istri sikapnya ini tenang, diam. Tetapi di balik ketenangannya ini ada api yang menyala. Ya. Api itu bisa berbentuk kobaran, bisa berbentuk sekam. Sekam yaitu ada api di dalamnya tapi ditutup dengan kamuflase atau sikap-sikap yang berpura-pura. Ya. Itu marah, masih sebatas marah. Jadi istri sama suami bertengkar, berbeda pendapat. Si suami punya pendapat seperti ini, yang benar itu ini.
Si istri bilang yang benar itu ini. Ya, bicara kebenaran tadi. Yang benar ini. Yang betul itu ini. Berdebat. Bertengkar. Tapi karena tidak ada solusi, tidak ada jalan keluarnya, maka si istri katakan, sudah cukup. Kita tidak mau dengar ngana pendapat. Kita selalu ngana anggap salah selalu. Si suami juga sama. Si suami bilang, ngana selalu merasa ngana yang benar. Kita selalu salah. Sudah cukup. Kita berpisah tempat tidur saja. Itu permulaan ya. Tanda-tanda untuk menjadi amarah. Si suami tidur sendiri di sana, si istri tidur di sana. Lama-lama itu menjadi kebiasaan. Ada masalah sedikit, pisah tempat tidur. Ya. Sehingga itu menjadi kebiasaan, akhirnya tidak mau terbuka. Kalau ada masalah ditutup dengan sampah atau apa, sehingga api yang di dalam ini tetap menyala. Itu sehingga masalah ini karena tidak ada keterbukaan bertahun-tahun, maka menjadi amarah. Dan akhirnya bercerai. Bukan hanya bercerai tempat tidur, tapi bercerai di kantor catatan sipil, mengajukan gugatan cerai, dan akhirnya bercerailah suami istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Ini akibat dari ketidakterbukaan. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihatkan tadi, berkatalah benar terhadap seorang, terhadap yang lain. Orang Kristen juga begitu, sama. Jadi kita dalam satu jemaat itu harus ada keterbukaan. Satu dengan yang lain berkata benar untuk kita saling membangun, karena kita ini adalah tubuh Kristus. Banyak anggota, berbeda-beda pendapat, berbeda-beda pandangan. Tapi kita adalah satu tubuh Kristus. Itu sebabnya sekarang kita meningkat. Ya. Apa yang kita dengar? Apa yang kita lihat? Itu dinyatakan oleh Yakobus di dalam surat Yakobus pasal 1, itu dikatakan sebagai solusi untuk kita tidak menjadi marah. Antara suami dan istri tidak terjadi saling baku sayang. Ya. Jadi baku sayang suami istri, sehingga seperti opak ini. Mata buta. Waktu opak khotbah di homestay, opak katakan, biar mata saya buta, asal hati saya melihat. Tapi ternyata istri saya berkata, aku belum siap. Ya, waktu itu istri saya berkata, aku belum siap. Kenapa? Karena aku tidak mau kalau jalan bawa pai tua dengan mata keadaan buta. Kemudian saya berkata kepada pai tua ini, kamu siap atau tidak siap? Saatnya akan tiba bahwa kerinduanku ini akan dijawab oleh Tuhan, supaya aku tidak melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati. Akhirnya terjadilah seperti ini,
Dan mau tidak mau, Mae Tua harus bawa sang Mae Tua ini untuk berjalan bersama. Makin tua makin mesra. Karena selalu bawa opak, ya dituntun. Pernah di Malang, di tempat anak saya tinggal itu, kita pergi makan ke satu warung makan. Ya. Kita jalan berdua, pelan-pelan begitu. Kong di besan ini berkata, dia jalan cepat di depan. Aku tidak mengikuti pengantin baru. Katanya begitu. Apa? Jalan. Aduh, sudah begitulah. Jadi itu sebabnya. Manusia pada saat dia belum merasakan, maka dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Manusia tidak akan tahu. Ya, itu sebabnya Yakobus pasal 1 ya, ayat 19, 20 dan 21 ya. Nah, coba tolong dibaca pelan-pelan ya, satu kata demi satu kata. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ya. ingatlah hal ini. Ingatlah hal ini. Jadi jangan lupa, ingatlah hal ini. Ini solusi yang diberikan oleh siapa? Yakobus, ya. Ingatlah. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah. Ini masih ada waktu, Joseph. Boleh. Boleh ya. Ayo terus. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Setiap orang, ya, setiap orang, yaitu saya, saudara, Pak Gembala, semua tanpa pandang bulu, ya, semua hendaklah apa? Cepat untuk mendengar, Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. lambat untuk berkata-kata. Cepat mendengar, yaitu mendengar sesuatu informasi yang masuk melalui telinga kita. Mendengar itu. Kemudian reaksi. Ya. Itu harus ada otak, ya. Di dalam otak kita ini ada namanya syaraf. Syaraf beribu-ribu, berjuta-juta syaraf. Urat syaraf yang kecil-kecilnya itu sebesar rambut, masih lebih kecil lagi. Itu berfungsi. Ada satu bagian syaraf yang berfungsi untuk memanage ya, kata-kata yang masuk. Itu zaman Rasul Yakub sudah tahu itu, luar biasa. Karena apa? Ini kebenaran firman yang dinyatakan kepada Yakobus pada waktu itu. Manusia belum memiliki pengertian tentang kerja otak manusia ini. Tapi Yakobus sudah memiliki pengertian tentang itu, sehingga Yakobus memberikan nasihat, solusi untuk kita menghadapi apa yang masuk melalui telinga kita. Sehingga hendaklah kamu cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kenapa? Cepat mendengar artinya menampung setiap informasi yang masuk, itu baik-baik. Ya. Baik-baik kita dengar apa maksud Nana bicara begitu. Itu kita rekam melalui telinga kita di dalam otak kita. Kemudian otak kita ini memiliki satu jaringan yang begitu lengkap. Bagian ini yang saat ini otak sedang alami gangguan syaraf otak, karena waktu itu otak pada saat kena sakit glukoma, itu dokter suka katakan bahwa otak harus tes syaraf, karena syaraf otak ini ada terganggu mengenai sakit, karena sakitnya luar biasa waktu itu.
mata ini sehingga opak sampai teriak-teriak. Nah itu dokter bilang kemampuan otak kita untuk menerima bagian ya, rasa tubuh yang sakit ini, otaknya pasti terganggu. Nah itu sebabnya syaraf otak ini harus diperbaiki. Nah, otak tidak lakukan itu, ya, otak tidak lakukan itu sehingga otak syarafnya ini sekarang ada terganggu. Bagian satu yang untuk meredam, katakan meredam gitu. Kalau dengar kata-kata itu otak tidak seperti apa yang dinasihatkan Yakobus, cepat mendengar, lambat berkata-kata supaya kamu tidak marah. Itu otak masih bergumul ya untuk meredam kata-kata yang otak dengar supaya tidak cepat marah. Ya. Ini solusi yang diberikan oleh Yakobus, bukan berdasarkan pengetahuan kedokteran, tetapi berdasarkan kebenaran, sehingga otak akan belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, melalui firman-Nya. Nah ini otak baru menemukan. Ya kalau dulu tidak mengerti, tapi ini baru mengerti ya nasihat dari Yakobus ini, baru mengerti ya, sehingga dalam penyelidikan melalui ayat-ayat yang opak pelajari ini membuat opak maju, tidak berdiri stagnan di satu tempat, tetapi opak berusaha maju. Kita belajar bersama-sama ya. Apa yang menjadi kekurangan saya itu diisi oleh saudara yang lain melalui kenyataan-kenyataan hidup, melalui apa yang opak terima. Itu namanya proses ya. Kalau kita duduk di kursi apa istilahnya kursi goyang ya, tidak ada masalah di jemaat aman-aman, kemudian kita duduk rumah tangga aman, doi mengalir masuk. Itu bukan proses yang membuat kita menjadi kehidupan yang tidak mengalami proses. Tapi kita sebagai umat manusia itu dihadapkan kepada proses hari bertambah hari. Firman mengatakan besi menajamkan besi, sehingga ada gesekan-gesekan yang membuat kita itu menjadi kehidupan yang betul-betul menjadi kehidupan Kristen yang indah di hadapan. Terus selesai. Lanjut ya. Dan juga lambat untuk marah. Halo. Dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Ya, ini cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini solusi yang diberikan oleh Yakobus. Jadi kalau kita cepat mendengar, kemudian diredam kata-kata itu, ya, dimanage ya, istilahnya diatur. Kemudian kita tidak cepat menanggapi, lambat untuk berkata-kata. Jadi cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Reaksi. Kalau saya ini reaktif ya. Kalau begitu mendengar kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang marah langsung. Nah itu harus diredam sehingga tidak cepat menanggapi, harus dipikir dulu. Jadi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini solusi ya, solusi yang diberikan oleh Yakobus kepada kita umat Kristen ya. Ini secara umum mas ya, belum sampai
masih banyak waktu itu. Ada berapa? Ya, ayo, sudah. Habis. Ya, ya. Waduh. Kalau jam 10 selesainya boleh. Bapak akan selesaikan begitu. Ya, setuju jemaah. Jam 10 ya, selesai ya. Ya, Bapak minta waktu ya. Boleh ya? Boleh. Bapak akan selesaikan secara khusus nanti, cepat saja ya. Jadi begitu, Rasul Yakobus memberikan solusi untuk kita tidak marah. Marah itu boleh wajar, tapi tidak boleh terus dilanjutkan terus. Besok kalau sama istri malam bertengkar, besok kita lanjut akan. Tidak boleh. Ada satu keluarga di Surabaya, ini otak beri kesaksian-kesaksian yang nyata. Seorang suami istri baru menikah, belum punya anak. Mereka berjanji antara si suami sama istri, kalau nanti kita dikaruniai anak dalam pernikahan ini, kita jangan bertengkar di hadapan anak. Kalau ada anak, kita baik-baik itu. Nanti kalau kita anak tidur atau anak sekolah, kita nanti bicara, berdebat. Itu betul. Kesaksian ini benar. Ya. Jadi ada orang seperti itu. Kemudian dia menikah, punya anak, akhirnya benar dilakukan seperti itu. Kalau mereka berdebat, berselisih paham, mereka masuk ke dalam kamar. Anaknya juga tidak tahu. Jadi anak ini dididik dalam kepalsuan. Tidak dididik di dalam keadaan alam nyata. Muncullah seorang anak yang kemudian menjadi hamba Tuhan anak. Konsep-konsep yang dia miliki akhirnya seperti apa yang dia lihat. Kemunafikan, sesuatu yang tidak nyata. Jadi sesuatu yang tidak nyata. Kelihatannya baik-baik, suami istri manis, tetapi di belakang itu ada bara yang terus-menerus menyala. Si suami akhirnya menjadi seorang pendiam. Ada masalah apa tidak dirasakan. Kalau ada masalah, dia masih di sini. Dia menghadapi masalah dengan istri berat sekali, dia tidak kuat. Dia naik ke Wawu ini. Dia kemudian berteriak sekeras-kerasnya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Wah, begitu. Betul, ini ada. Ya, jadi ternyata setelah dia kembali ke Surabaya, juga apa yang dialami. Ya, oleh kemurahan Tuhan pada saat ini kita dibawa kepada satu pengertian tentang marah dan amarah. Tadi sudah saya katakan putung rokok yang kecil bisa membakar hutan. Ya. Dan itu sebabnya kita tidak membiarkan kemarahan itu terus menerus tumbuh berkembang, menyala terus di dalam hati kita. Itu sebabnya padamkanlah amarah. Ya, kita beranjak kepada amarah. Sebab dari marah ini terus kalau kita biarkan berkembang di dalam kehidupan kita, maka marah ini tadi menjadi amarah. Ya. Kita baca di dalam Markus. Ya, Markus pasal berapa? 3. Ya. Pasal 3 ya. Ayat 5. Nah, sekarang ini
pertanyaan sudah mengarah kepada pribadi Yesus. Ini ada orang bertanya, Yesus itu bisa marah atau tidak? Waktu itu seorang pemuda dia dosen dari sekolah tinggi di Manado. Namanya tidak saya sebut. Dia seorang dosen dari universitas di Manado. Dia bertanya kepada saya, Yesus itu bisa marah atau tidak? Bisa. Ya, dia tanya kepada saya, bisa. Bukan, tapi dia tanya, bisa marah atau tidak? Dia baca di dalam Markus, ya. Pasal 3. Ya, tolong baca. Ia berduka cita karena kedegilan. Ia berduka cita Karena kedegilan mereka. karena kedegilan orang-orang Farisi, ya. Ya, kedegilan mereka ini. Yesus Berduka cita. berduka cita. Apa berduka cita itu? Susah, ya. Susah, ya. Dia berduka cita, susah karena melihat kedegilan hati orang-orang ini, ya. Terus Dan dengan marah marah ia memandang sekelilingnya. dia Yesus itu, ya. Dia itu Yesus, ya. Yesus sedih, berduka cita karena melihat kedegilan mereka. Kemudian Yesus marah, memandang sekelilingnya dan marah, betul, ya? Iya. Jadi yang marah ini siapa? Yesus. Bisa marah enggak Yesus? Bisa. Karena ayat menulis begitu, ya, di dalam Markus ini, ya. Jadi begitu kita belajar berpikir, ya. Nah, terus lanjut. Kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, Ya, ulurkanlah tanganmu. ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan. Ya, Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. ya, ya. Kemarahan Yesus ini disimpan atau seketika itu saja. Karena melihat kedegilan orang-orang ini, orang-orang ini datang untuk mencari kesalahan Yesus. Apakah Yesus nanti menyembuhkan orang yang sakit ini pada hari Sabat atau tidak? Nah, itu. Kalau Yesus menyembuhkan, maka dia menemukan kesalahan dari Yesus. Ya, itu sebabnya Yesus berduka cita melihat kedegilan hati mereka. Dan Yesus marah, tapi dia tidak amarah. Yesus marah. Sebab apa? Setelah Yesus menyembuhkan orang yang sakit ini, ya, pada hari Sabat, dia sembuhkan. Dia tidak, biar dia sakit, kita tidak mau tolong pada dia, karena orang-orang ini mau cari orang salah. Tidak, tapi Yesus tetap melakukan tugasnya sebagai seorang manusia yang begitu marah, tapi hanya seketika. Tidak terus berlarut-larut menjadi kemarahan. Tidak. Itu sebabnya secara spesifik Yesus adalah manusia ilahi yang dilahirkan melalui seorang perawan Maria. Tapi Yesus itu mendapat tugas, melaksanakan tugas dari Bapa untuk menyelamatkan bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi tugas besar yang Tuhan telah percayakan kepada Yesus, yaitu menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi. Itu sebabnya kemudian Yesus
memberikan kepada kita karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini adalah sesuatu yang khusus. Kalau tadi kita bicara orang Kristen itu secara umum. Tapi untuk orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ini adalah orang-orang yang dipilih khusus, secara khusus untuk menerima karunia keselamatan sebagai bangsa kafir yang seharusnya tidak berhak untuk menerima keselamatan ini melalui korban Yesus Kristus, maka kita sebagai bangsa kafir menerima karunia Roh Kudus. Itu sebabnya jikalau kita sudah menerima karunia Roh Kudus ini, kita bisa marah. Yesus adalah kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan. Kemudian saat dibaptis, Yesus dinyatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, ditetapkan sebagai anak Bapa. Tetapi Yesus sebagai manusia juga memiliki hakikat sebagai manusia yang utuh. Bapa tidak bermain curang atau rugi, tapi Bapa di dalam melaksanakan tugas janjinya, Bapa telah memberikan batasan-batasan kepada kita. Itu sebabnya kita sebagai umat yang dipilih khusus untuk menerima karunia-karunia dari Bapa, maka kita harus hidup berpadanan dengan apa yang Bapa telah karuniakan kepada kita, yaitu kita sebagai gereja Tuhan di zaman akhir ini kita diberi karunia Roh Kudus. Ya. Jadi sekarang masalahnya bukan boleh atau tidak boleh. Nah, kalau tadi pertanyaan bagi orang Kristen itu adalah apakah boleh orang Kristen marah? Boleh atau tidak? Ya, boleh atau tidak? Tapi secara khusus pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh seorang muda ini, usianya 40 tahun, tapi dia belum menikah. Jadi opak sebut dia sebagai orang muda. Itu pertanyaannya bukan boleh atau tidak orang Kristen marah, tapi dia bertanya secara spesifik khusus, apakah orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa marah. Bukan boleh, bisa marah. Ya. Nanti kita akan jawab kalau ada kesempatan Opa menyampaikan lagi. Sebab ini masih panjang, bisa makan waktu kira-kira setengah jam lebih. Jadi Opa akan akhiri penyampaian ini, mudah-mudahan. Dan Opa percaya bahwa ini akan berguna bagi Opa sendiri, juga bagi kita semua. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas.